Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kesyatri Amanda, NPM saya 19013024. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab sosial dan etika bisnis. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan dalam rangka penjagaan lingkungan, 2 norma masyarakat, 3 partisipasi pembangunan, 4 serta berbagai lingkungan tanggung jawab sosial dan lainnya. Pro kontra mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Pandangan kelompok yang pro terhadap organisasi tanggung jawab sosial dari organisasi bisnis. Yang pertama itu, kegiatan bisnis seringkali menimbulkan masalah, oleh karena itu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Yang kedua, perusahaan adalah bagian dari lingkungan sosial masyarakat. Oleh karena itu sudah semestinya ikut berpartisipasi dan tanggung jawab atas apa yang dilakukan masyarakat. Yang ketiga, perusahaan biasanya memiliki sumber daya untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sosial masyarakat. Yang keempat itu, perusahaan adalah partner dari lingkungan sosial bermasyarakat. Sebagaimana halnya pemerintah dan masyarakat juga lain pada umumnya. Lalu kemudian pandangan kelompok yang kontra terhadap tanggung jawab dan organisasi bisnis. Yang pertama itu, perusahaan tidak memiliki hal yang mengkhususkan dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Yang kedua, perusahaan yang ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan masyarakat justru akan memiliki kekuatan untuk mengontrol masyarakat. Lalu, strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama itu strategi reaktif, yang kedua strategi defensif, yang ketiga strategi akomodatif, yang keempat itu strategi proaktif. Lalu kemudian manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Manfaat bagi perusahaan yaitu citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Yang kedua, manfaat bagi masyarakat, yaitu selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution. Yang ketiga, manfaat bagi pemerintah, yaitu memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam tanggung jawab sosial. Lalu kemudian dimensi etika dalam bisnis, yaitu etika adalah pandangan keyakinan dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk, benar dan salah. Kemudian etika bisnis adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi bisnis yang memenuhi kriteria etika. Nilai personal sebagai standar etika itu ada 3. Yang pertama itu nilai values, yang kedua nilai personal atau personal values, yang ketiga itu nilai personal. Lalu kemudian berbagai isu seputar etika bisnis. Itu ada banyak. Yang pertama, penggunaan obat-obatan terlarang. Yang kedua itu pencurian oleh para pekerja atau korupsi. Yang ketiga itu konflik kepentingan. Yang keempat, pengawasan kualitas atau quality control. Yang keempat itu penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia. Yang kelima, penyelewangan dalam pencatatan keuangan. Yang keenam, pemecatan tenaga kerja. Yang ketujuh, polusi lingkungan. Dan yang terakhir, upaya perwujudan dan peningkatan etika manajemen dan etika bisnis. Itu ada 4. Yang pertama, pelatihan etika. Yang kedua, advokasi etika. Yang ketiga, kode etik. Dan yang keempat itu keterlibatan publik dalam etika bisnis perusahaan.
Sekian penjelasan saya tentang etika bisnis dan tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.